Oke guys, welcome back to Jack Tank RC Drag. Hari ini kita masih ada di rakit LC Racing LC12P1. Ini adalah kit yang head-on nih. Kalau kita lihat nih elektroniknya mau pakai apa? Ini adalah Seran XR10 stock spec, harga itu. Masih ada harganya nih. 1,9 dan motornya pakai 2842, ini harganya 1.050.000. Jadi ESC plus motor sama ongkir aja sudah 3 juta ya. Untuk sebuah mobil dengan harga kitnya 4 juta. Jadi elektroniknya aja ini udah 3 juta, tambah servonya lagi ini 1.150.000 kalau nggak salah inget ya. Nah, nanti hitungnya sendiri tuh berapa. Oke, ini kita buka ya, masih segel, semua masih segel. Kita unboxing. Sekalian video unboxing buat penjualnya ya. Kita bukanya yang rapi biar plastiknya nggak rusak. Oke, ini motornya. Lalu kemudian kalau beli motor itu kita dapat kabel sensor, ini jangan lupa. Ini ada manualnya, nanti teman-teman bisa baca. Itu penting sih buat dibaca karena nanti kita bisa tahu FDR-nya kita mesti pakai berapa dan lain-lain, untuk track yang seperti apa itu bisa dibaca. Cuman kayaknya nggak di video kali ini kita bahas. Nah, juga udah pernah bahas sebenarnya. Nah, ini adalah ESC-nya, stock spec. Kita buka, kita keluarin dulu semuanya. Lalu kemudian dapat ini ada fan-nya kecil sama double tape-nya, ini yang kita butuhin. Sama ini kabel tisnya untuk ngikat jalur bautnya. Ini stiker sama manual booknya. Nanti kalau teman-teman mau nyeting dengan pakai cara dipencet lewat tombolnya manual, bisa lihat di sini. Tapi kita nggak akan bahas cara nyetingnya di video kali ini karena kita video kali ini memang mau ngerakit 12B1. Oke, yang pertama kita akan pasang motornya. Nah, ini motornya begini ya posisinya. Set seperti ini. Nah, kita mau posisinya dia agak miring ke sini. Agak miring supaya posisinya nanti ada di samping, jadi nggak terlalu di atas. Atau di atas aja lah ya. Ini di atas aja deh. Nah, ini kita samain lubangnya. Oke. Ketemu seperti ini. Nah, bautnya kita pakai baut yang hitam, warna hitam. Ada barengan sama eh, ini dia dibarengin sama baut untuk mur untuk roda. Ya, jangan sampai salah karena ini ukurannya M3. Nah, makanya teman-teman sebenarnya mesti nonton dulu semuanya sampai selesai baru bisa ngerakit, karena kalau enggak nanti bagian-bagiannya ada yang terlewat gitu. Nah, makanya nontonnya juga jangan di skip. Kalau ada yang ke skip takutnya begitu teman-teman nonton terus praktekin ada bagian yang ke skip. Jadi sebisa mungkin jangan dilompat-lompatin nontonnya. Ini gini ya, kita pasang di sini. Oke, lalu ESC-nya kita pasang di depan. Nah, sebelum kita pasang ESC-nya, kita pasang dulu fan-nya. Fan-nya
Cyclone. Ini udah disediain juga bautnya, plug and play, jadi nggak usah ribet. Jangan terlalu kenceng ya masang bautnya, karena ini atasnya plastik, kipasnya ini fan-nya dari plastik, jadi teman-teman nggak boleh terlalu kenceng gitu masangnya. Benar-benar pakai 2 jari pun nggak boleh pakai tenaga gitu. Oke, seperti ini. Nah, nanti ini posisinya fan-nya masuknya ke sini, arahnya ke depan gini nih, yang ada pinnya arahnya ke depan gini. Lalu kita pasang di sini, lalu kemudian nanti untuk baterainya ke arah sana, ke arah sini ya. Ini kan motornya di sana, baterainya di sana. Oke, ini seperti ini. Receivernya kita pasang di mana ya enaknya ya? Yang servo. Sebenarnya receivernya bisa ke belakang, sekalian untuk fan. Ini di sini. Oke. Ini nanti receivernya kita pasang di belakang sama fan. Jadi fan habis itu receiver. Cuman fan-nya ketinggalan kayaknya nih, belum dibeliin. Tapi nggak apa-apa, kita pasangin dulu receivernya di sebelah sini, nanti fan-nya di sini. Nah, baterainya di sini, gitu ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini nanti. Ini Mbak solder dulu. Tapi sebelum disolder, kita butuh masang ESC-nya. Oke, ini kita dapat double tape-nya 3M VHB. Nah, yang paling penting ini seringkali lupa adalah kita masang ininya nih, kabel sensornya. Nah, kabel sensor itu mendingan pasangnya sebelum nempelin double tape. Kenapa? Karena kalau udah sampai double tape nempel terus baru mau masang kabel sensor, ini udah keburu kelupaan gitu. Kelupaan tuh masih susah nih kan, karena dia di bawah, posisinya di bawah, jadi sulit gitu buat masukinnya. Makanya Mbak saranin untuk masang dulu gitu. Udah bisa begini ya, cuman kabelnya nanti kurang rapi, makanya Mbah lebih suka ke arah sana. Nanti tombol on off-nya di sini, nggak masalah. Oke, kita sudah mantap dengan posisi ini, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kayaknya memang belum ada ide untuk membuat kabelnya lebih rapi lagi, itu masih yang terbaik seperti ini dengan ESC stock spec. Nah, ini kita lihat ya, dipastikan dia rapih, posisinya center. Nah, terus kemudian ditekan dulu ya, tekan dulu seperti ini. Oke, servo copotin dulu ya biar nggak ribet. Nah, lalu kemudian kita akan ini karena butuh disolder ya, karena butuh disolder kita akan nyolderin. Tapi sebelum nyolder, biar sekalian kerjanya, karena tadi ini ngetes aja, terus sekalian kerjanya kita pasang
pinionnya dulu. Ini dari bawaan kitnya sudah dikasih pinion. Ada beberapa ukuran pinion, ada 16, 17, 18 kalau Mbah nggak salah ingat. 18, 19, dan 17. 17, 18, dan 19. Nah, kita pakai yang tengah-tengah aja ya. Tengah-tengah itu kita pakai 18. Nah, ini 18T. 18T kita pakai yang tengah-tengah aja. Karena masalah pinion itu kan sebenarnya tergantung dari tracknya seberapa besar. Kalau tracknya kecil, ya sebenarnya kita nggak butuh pinion yang besar-besar gitu. Cuman kan kendalanya teman kita ini belum tahu tracknya nanti seperti apa. Karena rencananya malah mau dimainin di belakang kantor katanya. Rencananya main di belakang kantor. Nah, kalau rencananya main di belakang kantor sedangkan masih rencana dan itu ada belum ada wujud bentuk tracknya, nambah kan juga jadinya bingung ya. Oke, ini yang seperti di video sebelumnya memang belum dikerasin, yang belum dikencengin, masih asal nempel doang, karena tujuannya untuk nyeting si pinion gearnya ini. Nah, sekarang lah baru kita setting. Nah, ini ada pinion gearnya di situ. Nah, kita harus ngelihat bahwa pinion gearnya ini dari samping sini. Jadi, oke, kita lihat gini. Nah, dia harus posisinya kena semua ke spurnya. Oke, lalu dikencengin si pinionnya pakai 2 jari. Nah, lalu yang perlu kita lakukan adalah kita masang baut yang di atas ini pakai, nah ini udah disediain lagi baut M3, ini barengan sama baut roda, mur roda, sorry, mur roda. Jadi bautnya disediain bareng sama mur roda, biar teman-teman nggak salah masangnya. Oke, satu. Nah, dua, jangan dikencengin dulu. Kita setting dulu. Oke, terlalu rapet. Nah, cara nyetingnya gimana? Ini dia harus bisa goyang sedikit sekali. Harus rapet, rapet tapi masih ada goyangan. Jadi yang kita pegang nih, ini kita tahan. Pinionnya kita tahan. Spurnya kita goyangin. Kita goyangin sedikit. Kalau masih ada renggang, ketok sedikit aja pelan-pelan. Oke, terlalu rapet. Kita geser sedikit. Oke, nih masih ada gerak. Gerakannya sedikit sekali. Oke, kita boleh kencengin. Nanti tetap kita cek lagi ya. Ini jadi masih masih awal banget buat pengecekannya. Masih sebatas untuk masangin. Oke, ini kabelnya ABC, biru itu A, B, C, jadi posisinya sudah sangat rapi. Nanti kita akan masangnya seperti ini. Oke, untuk membuat dia rapi, kita harus mengukur
supaya panjangnya itu bener-bener pas sama si motornya. Yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, kita potong, potong, potong. Oke, cek kembali sekali lagi. Oke, sangat rapi, sudah pas. Kita kupas ya. Kupas, kupas, ini dikupas. Oke. Nah, ini tadi kan kita dikasih ini ya. Dikasih satu double tape lagi, itu sebenarnya adalah untuk si kapasitornya ini nih. Si kapasitornya ini kita cariin 4 buat kapasitornya. Sepertinya yang paling memungkinkan ya di samping sini ya, cuman XR10 Pro nya nggak kelihatan. Kalau di samping sini lebih keren sih ya, setuju lah ya, sini ya. Tapi kabelnya nggak rapih nih. Seperti ini dulu kabel sensor, kabel sensor ke situ, baru si kapasitornya. Nah, kapasitornya di samping sini nih. Oke lah ya, kapasitornya samping sini ya. Oke, kita eksekusi. Kita eksekusi, kita pasang. Oke, sudah kita buka double tape-nya. Oke, kapasitor kita taruh sini. Langkah selanjutnya adalah kita solder. Oke. Oke, udah disiapin semuanya ya. Ini langsung aja nih, kita udah sengaja bah potong karena sebenarnya udah pernah bikin videonya tentang nyolder. Tips-tipsnya Mbah udah pernah kasihin juga. Ini Mbah percepat aja proses untuk nyoldernya gitu ya. Yang pertama, ini yang A ya.
sangat bagus tapi kurang bulat, jadi Mbah kurang suka. Jadi kita tambahin dulu dikit. Supaya hasilnya bisa bulat. Oke, solderannya kayak gini ya. Oke, langsung aja Mbah cepetin aja ya videonya ya, jadi nggak lama-lama ngeliat nyoldernya. Mbah langsung solderin dulu semuanya, ntar kita balik lagi. Oke, setelah sudah selesai kita nyolder EC ke motor sudah, terus kemudian soket juga sudah kita pakai X60 karena nanti planningnya kita mau pakai yang 2200, jadi nanti tinggal colok gini. Oke, gitu ya. Nah, nanti baterainya begitu tuh posisinya. Nah, ke depan juga bisa sih sebenarnya. Ke depan aja lah, biar aman, belakangnya nanti nggak kena ke mana-mana. Nah, nanti posisinya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Jadi ini kita bikinin pakai apa namanya? Kabel tis supaya dia bisa ngeplak ke sini. Jadi nanti tinggal nyabutnya begitu. Set set. Nah, biar keren aja. Oke. Setelah itu kita ada dua benda lagi yang mau kita pasang. Ini ada Sanwa receiver 493i. 493i. Ini ada antenanya. Terus ada kabel bindingnya. Nanti aja kita urusin itu kabel-kabelnya. Nah, kita mau pasang di sini nih. Di bagian belakang sini. Sini lah ya. Jadi nanti kalau misalkan ownernya mau pakai antena, bisa nih, tinggal pasang antena di sini nih. Set. Keren kan? Jadi ada antenanya, kiwir 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 gitu. Kalau mau dipasang, cuman sementara kita nggak usah pasang-pasang antena dulu. Nanti kita tanyain dulu ya sama ownernya ya, mau dipasang apa enggak antenanya. Karena itu selera sih ya. Kita nggak bisa bilang mana yang oh ini pakai antena lebih keren atau nggak pakai antena yang lebih keren. Nggak ada istilah kayak gitu. Namanya kayak gitu itu tergantung preferensi dari masing-masing orang. Ada yang suka pakai antena karena mau ngejar, ya namanya juga mobil RC, ada antenanya biar kelihatan kayak mobil RC beneran. Cuma ada juga yang enggak gitu. Oke, terpasang agak belakang supaya nanti kalau mau pasang apa, mau pasang kipas ya, kita nggak ada masalah gitu. Seandainya dibutuhkan kipas, kalaupun dibutuhkan kipas juga sudah sangat gampang. Oke, ini di channel 2 sinyal di sini channel 2. Channel 2, channel satunya dari servo. Namun kita juga mau pasang giro.
11/12 masih boleh pakai giro. Jadi kita mau pasang giro di 1/12-nya. Masih segel ya, masih segel. Oke, nih seperti ini. Ini ada manualnya. Kalau manualnya giro ini kita masih bakal sangat membutuhkan, karena Mbah paling males ngafalin coding-codingnya. Jadi nggak pernah Mbah hafalin tuh codingnya. Oke, kita akan pasang di sini. Ini sini nih. Sini lah ya. Nanti ini satu ke arah belakang, ke arah servo. Ini ke arah servo, ini dua ke arah belakang. Dua ke arah belakang, satu ke arah depan. Kebalik, yang ini yang ke arah belakang. Ini begini ya, enaknya ya. Oke, kalau ini begini, ini berarti nanti ke depan ke arah servonya, atau servonya yang disuruh ke belakang. Nih, kita ukur dulu nih guys. Kabelnya panjang ya. Karena kabelnya panjang ya nggak masalah. Berarti kita bikin dia ke arah belakang aja. Jadi nanti dia masuk dari servo, masuk ke sini nih. Itu ya, yang warnanya abu-abu ketemu abu-abu. Jadi itu sinyal. Ini masuk channel 1 dan yang ini masuk ke oke, siap Om. Channel 3 gitu ya. Seperti ini. Nanti kita Pak, oke, seperti ini berarti kita fix, kita mau pasang gironya ke arah belakang seperti ini. Nanti kabel servonya naik ke sini, keluar ke arah belakang, karena di sini adalah baterai ya nanti ya. Oke, langsung aja kita tempel gironya. Karena kalau nempelin gironya ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Nanti kabelnya aja yang kita rapihin belakangan. Jadi yang penting posisi gironya sudah kita tentuin dulu. Oke, udah estetik nih ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal rapi-rapihin kabel nih, kabel yang melintang-melintang ini kita mau lewat mana. Sampai di sini dulu video ngerakit LC12B1, rakit elektroniknya. Saksikan terus video selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar. Kalau pada suka silahkan kasih like. Jangan lupa di subscribe juga buat bantu Mbak Dukun buat bikin video-video mengenai RC lainnya. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.